Hai kawan muda, selamat datang di podcast Pojok Kampus. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arul Anam, biasa dipanggil Anam dari Matkul PIH dan SHI kelas H Universitas Muhammadiyah Malang. Podcast kali ini mengangkat tema realita penegakan hukum di Indonesia yang berjudul Penegakan Hukum Perlu Ubah Cara Pandang Sudut dengan cara memanfaatkan TIK. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong aparat penegak hukum keluar dari cara pandang lama yang usang dan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Upaya itu menurutnya perlu ditopang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi yang matang melalui sistem basis data penegakan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi atau disingkat SPPT-TI. Menurut saya sangat bagus jika penegakan korupsi sebelum masuk pengadilan, yaitu di kepolisian, di kejaksaan, dan KPK dirajut dalam satu sistem digital sehingga ketiganya bisa saling bersinergi. Menurut Menko Polhukam, perkara yang telah ditandai salah satu lembaga tidak perlu dilaporkan dan di follow up oleh lembaga lain. Bahkan menurutnya perkara yang macet di lembaga lain juga bisa dikontrol oleh lembaga satunya. Semua dalam rangka sinergi, bukan saling rebutan atau saling menjatuhkan, tapi sinergi kerja sehingga masalah korupsi dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Menko Mahfud mengajak para penegak hukum mempersiapkan diri mengubah cara pandangan penegakan hukum dan manfaatan teknologi informasi untuk membantu menegakkan hukum secara profesional dan modern. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, menurut Menko Polhukam, pemerintah selalu berkomitmen untuk terus mengambil langkah konkret melalui kejadian-kejadian atau kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar dalam upaya mencegah sekaligus tindak pidana korupsi. Sejak awal, reformasi pemerintah telah punya komitmen untuk mencegah dan menangkal korupsi, baik korupsi yang berupa penggarokan dan suap terhadap uang negara. Kita di situ membentuk KPK, membentuk komisi yudisial untuk mengawasi hakimnya, dan membentuk MK untuk mencegah korupsi peraturan perundang-undangannya. Selain itu, Menko Mahfud menyatakan guna mencegah korupsi di lingkungan birokrasi, pemerintah juga telah membuat aturan dengan menerapkan aplikasi digital dalam program e-government atau sistem pemerintah berbasis elektronik. Sebagaimana diketahui, rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020 sampai dengan 2024 telah mengamatkan pengembangan sistem baris data penanganan perkara tindak secara terpadu berbasis teknologi informasi sebagai elemen penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana masa depan Indonesia. Pemerintah mengharapkan kebijakan ini akan menjadi perubahan proses menuju sistem pemerintah berbasis elektronik. Menko Polhukam menambahkan, dan dalam pencegahan penggarokan uang negara, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang berfokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Hal itu ditujukan agar selaras dengan pembangunan hukum dan HAM guna mewujudkan penegakan hukum berkualitas dan keterpaduan sistem peradilan pidana. Dengan demikian, SPPTI menjadi strategis digitalis proses penegakan hukum pidana nasional. Ya, itulah podcast kali ini.
Mungkin kita akan berjumpa di next time and see you.